Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Abdullah. Bersama rekan saya Dava Nur Hafiz. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak, yaitu Kantin.Go, sebuah aplikasi pemesanan makanan kantin kampus berbasis mobile. Selama presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang, analisis kebutuhan, perancangan sistem, prototipe yang telah kami buat, hingga hasil evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Sebelum masuk ke materi utama, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Rifali Abdullah NIM 166 dan rekan saya Dava Nur Hafiz NIM 127. Selama pengerjaan proyek, kami bekerja secara kolaboratif mulai dari menganalisis kebutuhan sistem, membuat diagram OML, merancang antarmuka menggunakan Figma, melakukan pengujian, sampai menyusun laporan akhir. Selain itu, seluruh hasil proyek juga kami dokumentasikan pada repositori GitHub sehingga seluruh proses pengerjaan dapat terdokumentasikan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang dari Kantin.Go. Berdasarkan pengamatan kami, proses pemesanan makanan di kantin kampus masih dilakukan secara langsung, artinya mahasiswa harus datang ke kantin hanya untuk memesan makanan. Kondisi ini sering menyebabkan antrian yang cukup panjang, terutama pada jam istirahat. Selain itu, mahasiswa juga belum mengetahui apakah menu yang diinginkan masih tersedia atau sudah habis sebelum datang ke kantin. Dari sisi penjual juga masih terdapat kendala karena pesanan dicatat secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan pencatatan ketika jumlah pembeli sedang banyak. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan Kantin.Go, yaitu aplikasi yang menghubungkan mahasiswa, penjual, dan kurir dalam satu sistem sehingga proses pemesanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Setelah melihat permasalahan yang ada, tentu kami memiliki beberapa tujuan dalam mengembangkan Kantin.Go. Tujuan pertama adalah mempermudah mahasiswa melakukan pemasaran makanan tanpa harus mengantri di kantin. Tujuan berikutnya adalah membantu penjual Kantin.Go untuk mengelola pesanan secara lebih terstruktur sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien. Selain itu, aplikasi ini juga membantu kurir dalam menerima serta mengantarkan pesanan kepada mahasiswa. Yang tidak kalah penting, aplikasi ini menyediakan informasi status pemesanan secara real time sehingga pemesanan mahasiswa dapat mengetahui sampai di mana proses pemesanannya berlangsung. Pada Kantin.Go terdapat 3 aktor utama yang saling terhubung. Aktor pertama adalah mahasiswa. Sebagai pengguna utama aplikasi, mahasiswa dapat melakukan registrasi, login, melihat menu, melakukan pemesanan, pembayaran, hingga melacak status pesanan. Aktor kedua adalah penjual yang bertugas mengelola menu, menerima pesanan, memproses makanan, dan memperbarui status pesanan. Sedangkan aktor ketiga adalah kurir yang bertugas menerima pesanan yang sudah siap, mengantarkannya kepada mahasiswa dan memperbarui status pesanan dalam pengantaran. Dengan adanya pembagian peran ini, setiap pengguna memperoleh fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis proses bisnis pada Kantin.Go. Proses dimulai ketika mahasiswa melakukan registrasi atau login ke dalam aplikasi. Setelah berhasil masuk, mahasiswa dapat melihat daftar menu, memilih makanan yang diinginkan, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang dan melakukan check out. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan informasi pesanan kepada penjual, kemudian memproses pesanan hingga makanan siap.
Setelah itu, kurir menerima tugas pengantaran, mengambil pesanan dari kantin lalu mengantarkannya ke lokasi mahasiswa. Selama proses tersebut berlangsung, mahasiswa dapat melihat status pesanannya secara real time sehingga seluruh proses menjadi lebih baik, transparan, dan mudah dipantau. Oke, baik. Itu tadi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan proses bisnis dari Kantin Go. Selanjutnya, untuk menjelaskan proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem, saya akan dipersilakan rekan saya, Dava Nurhafiz. Terima kasih, Valdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Software Requirement Specification atau SRS. SRS merupakan dokumen yang digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem sebelum proses pengembangan dilakukan. Tujuannya agar seluruh fitur yang akan dibangun sudah jelas sejak awal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada Kantin Go, kebutuhan sistem kami bagi menjadi dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Functional requirement berisi fitur-fitur utama yang harus dimiliki aplikasi, seperti registrasi, login, melihat menu, melakukan pemesanan, pembayaran, pelacakan pesanan, hingga pengolahan pesanan oleh penjual dan kurir. Sedangkan non-functional requirement lebih berfokus pada quality system, misalnya keamanan data pengguna, kemudahan pengguna, performa aplikasi, serta kompatibilitas agar aplikasi dapat berjalan dengan baik pada perangkat yang digunakan. Dengan adanya SRS ini, proses perancangan menjadi lebih terarah karena seluruh kebutuhan sistem sudah terdokumentasi dengan jelas. Setelah kebutuhan sistem ditentukan, langkah berikutnya adalah membuat use case diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Seperti yang terlihat pada slide, terdapat 3 aktor utama, yaitu mahasiswa, penjual, dan kurir. Masing-masing aktor memiliki hak akses yang fungsinya berbeda sesuai dengan perannya. Secara keseluruhan, terdapat 24 use case yang mencakup seluruh proses bisnis pada Kantin Go, mulai dari registrasi pengguna, pemesanan makanan, pembayaran, pengeluaran menu, hingga proses pengantaran. Dengan use case ini, kami dapat memastikan bahwa setiap kebutuhan pengguna telah terakomodasi dalam sistem yang terancam. Selanjutnya adalah activity diagram untuk proses login. Diagram ini menjelaskan alur yang terjadi ketika pengguna ingin masuk ke dalam aplikasi. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman login, kemudian memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Setelah itu, sistem akan melakukan proses validasi. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Namun, apabila terdapat kesalahan pada email atau password, sistem akan memberikan notifikasi sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Diagram ini membantu kami menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi secara lebih rinci. Berikutnya adalah activity diagram untuk proses pemesanan makanan dan pembayaran. Alur dimulai ketika mahasiswa memilih menu yang tersedia, kemudian menentukan jumlah pesanan dan menambahkannya ke dalam keranjang. Setelah seluruh pesanan selesai, pengguna melakukan proses checkout dan memilih metode pembayaran. Sistem kemudian memverifikasi pembayaran sebelum pesanan diteruskan kepada penjual. Setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi, penjual mulai memproses pesanan hingga makanan siap untuk diambil kurir. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap proses saling terhubung sehingga alur pemesanan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, setelah proses analisis selesai, kami memulai merancang antarmuka atau user interface prototype menggunakan Figma. Pada slide ini ditampilkan beberapa halaman utama yang digunakan oleh mahasiswa dan penjual. Untuk mahasiswa, tersedia halaman seperti login, belanda, daftar menu, detail menu,
keranjang, pembayaran, hingga pelacakan pesanan. Sedangkan pada sisi penjual, tersedia halaman untuk menerima pesanan, mengelola menu, memperbarui status pesanan, serta melihat daftar pesanan yang masuk. Dalam proses ini, rancangannya kami mengutamakan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman. Selain mahasiswa dan juga penjual, kami juga merancang terbuka khusus untuk kurir. Halaman ini membantu kurir dalam melihat daftar pesanan yang harus diantar, menerima tugas pengiriman, serta memperbarui status pengantaran setelah pesanan diterima oleh mahasiswa. Dengan adanya tampilan khusus ini, proses komunikasi antara penjual, kurir, dan mahasiswa menjadi lebih terorganisir. Seluruh informasi mengenai pesanan dapat dipantau melalui aplikasi sehingga proses pengantaran menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah kelas diagram. Diagram ini menggambarkan struktur data yang digunakan dalam sistem Kantin.Go serta hubungan antar kelas. Terdapat 8 kelas utama, yaitu user, menu, keranjang, detail keranjang, pesanan, dan detail pesanan, pembayaran, dan pengantaran. Setiap kelas memiliki atribut dan metode yang mendukung fungsi masing-masing. Hubungan antar kelas juga menunjukkan bagaimana data saling berhubung selama proses pemesanan berlangsung. Dengan adanya kelas diagram, struktur sistem menjadi lebih jelas sehingga dapat menjadi acuan ketika sistem nantinya dikembangkan menjadi aplikasi yang sebenar. Next. Slide terakhir yang saya jelaskan adalah sequence diagram. Jika aktiviti diagram menjelaskan alur aktivitas, maka sequence diagram lebih berfokus pada urutan komunikasi antar objek di dalam sistem. Pada proyek ini, kami membuat 5 sequence diagram, yaitu untuk proses login, registrasi, pemesanan makanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan. Diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Kemudian sistem memproses permintaan tersebut hingga menghasilkan respon yang sesuai. Dengan sequence diagram, kami memastikan bahwa setiap proses dalam aplikasi memiliki alur komunikasi yang jelas dan berjalan secara berurutan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem pada Kantin.Go. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Muhammad Rifaldi Abdullah untuk menjelaskan proses software costing atau estimasi pengembangan perangkat lunak. Terima kasih. Terima kasih Dava. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software costing atau estimasi biaya dan usaha pengembangan perangkat lunak. Pada proyek Kantin.Go, kami menggunakan metode use case point karena metode ini dapat memperkirakan besarnya usaha pengembangan berdasarkan jumlah aktor, use case, serta kompleksitas asisten atau sistem yang dirancang. Perhitungan dimulai dari Unadjusted Actor Weight atau UAW. Pada tahap ini, setiap aktor diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitasnya, yaitu simple, average, atau kompleks. Setelah itu, kami menghitung bobot masing-masing aktor sehingga diperoleh nilai total UAW. Setelah itu, kami juga mulai menghitung Unadjusted Use Case Weight atau UUCW, yaitu dengan mengelompokkan seluruh use case berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Pada slide ini ditampilkan hasil klasifikasi seluruh use case yang terdapat pada Kantin.Go. Masing-masing use case dikelompokkan menjadi kategori simple, average, dan kompleks sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan dalam setiap proses. Setelah seluruh use case diberikan bobot sesuai kategorinya, kemudian dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total nilai Unadjusted Use Case Weight atau UUCW. Nilai ini nantinya akan digunakan pada tahap perhitungan berikutnya untuk memperoleh estimasi pengembangan sistem secara keseluruhan.
Setelah memperoleh nilai UAU dan UUCW, langkah berikutnya adalah menghitung Unadjusted Use Case Point atau UUCP. Perhitungan UUCP dilakukan dengan menjumlahkan nilai UAU dan UUCW dari hasil perhitungan tersebut. Diperoleh nilai UUCP sebesar 179. Nilai ini menggambarkan ukuran awal sistem sebelum dipengaruhi oleh faktor teknis maupun faktor lingkungan dalam proses pengembangan. Tahap berikutnya adalah menghitung Technical Complexity Factor atau TCF. Pada tahap ini, kami mengevaluasi beberapa faktor teknis yang dapat mengaruhi tingkat kesulitan pengembangan aplikasi seperti kebutuhan performa sistem, keamanan, kemudahan penggunaan, integrasi dengan sistem lain, serta aspek teknis lainnya. Masing-masing faktor diberikan nilai sesuai tingkat pengaruhnya terhadap proyek. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai TCF sebesar 1,04. Nilai ini menunjukkan bahwa kompleksitas teknis pada Kantin Go berada pada tingkat yang masih dapat dikelola. Setelah faktor teknis dihitung, kami melanjutkan dengan menghitung Environmental Complexity Factor atau ECF. Faktor ini menilai kondisi lingkungan pengembangan seperti pengalaman tim, kemampuan dalam menggunakan teknologi, tingkat motivasi, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi proses pengerjaan proyek. Dari hasil penilaian diperoleh nilai ECF sebesar 0,80. Selanjutnya, nilai UUCP, TCF, dan ECF digabungkan sehingga menghasilkan nilai use case point sebesar 148,93. Nilai inilah yang menjadi dasar dalam memperkiraan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Kantin Go. Berdasarkan nilai use case point yang telah diperoleh, tahap terakhir adalah menghitung hours of effort, yaitu estimasi total waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem. Dengan menggunakan standar produktivitas pada metode use case point, diperoleh estimasi sebesar 2.978,6 jam kerja. Jika dikonversikan ke dalam hari kerja, estimasinya sekitar 186 hari kerja, tergantung pada jumlah anggota tim dan pengembangan tugas selama proses pengembangan. Perlu kami sampaikan bahwa hasil ini merupakan sebuah estimasi, sehingga waktu sebenarnya dapat memperbedaan ketika aplikasi dikembangkan secara nyata. Namun perhitungan ini memberikan gambaran mengenai besarnya usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem Kantin Go. Oke, baik, itu tadi penjelasan mengenai estimasi pengembangan perangkat lunak menggunakan metode use case point. Selanjutnya saya dipersilakan rekan saya Dava Nur Hafiz untuk menjelaskan hasil pengujian usability, dokumentasi proyek, serta kesimpulan dari pengembangan aplikasi Kantin Go. Baik, setelah proses perancangan selesai, kami ingin mengetahui apakah prototype yang kami buat sudah nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, kami melakukan pengujian menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Pengujian ini melibatkan 14 responden yang diminta untuk mencoba prototipe Kantin Go terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai kemudahan penggunaan, kejelasan navigasi, serta pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi. Berdasarkan hasil pengujian Kantin Go memperoleh skor SUS sebesar 73,39 jika mengacu pada standar interpretasi SUS. Nilai tersebut termasuk dalam kategori acceptable, memperoleh grade C, dan memiliki objective rating good. Artinya, prototipe yang kami rancang sudah cukup mudah dipahami oleh pengguna, navigasinya jelas, dan fitur-fiturnya yang tersedia dapat digunakan dengan baik. Hasil ini
juga menunjukkan bahwa Kantin Go layak untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang sesungguhnya. Lanjut. Selanjutnya, seluruh hasil pekerjaan proyek kami didokumentasikan menggunakan GitHub. Repositori ini kami gunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh dokumen proyek agar proses pengerjaan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Di dalamnya terdapat laporan proyek, diagram UML, prototipe antar muka yang dibuat di Figma, serta dokumen hasil pengujian. Selain sebagai media penyimpanan, GitHub juga membantu kami dalam proses kolaborasi. Setiap perubahan yang dilakukan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan kami ketika melakukan revisi maupun pengembangan lanjutan. Dengan adanya repositori ini, seluruh hasil analisis dan perancangan Kantin Go tersimpan dalam satu tempat sehingga lebih mudah diakses dan dipelajari kembali. Selanjutnya, baik, sebagai penutup dari pembahasan kami, dapat disimpulkan bahwa Kantin Go berhasil dirancang sebagai solusi untuk membantu proses pemesanan makanan di lingkungan kantin kampus. Selama pengerjaan proyek, kami telah melalui seluruh tahapan analisis dan perancangan pangkat lunak, mulai dari penyusunan kebutuhan sistem atau SRS, pembuatan berbagai diagram UML, perancangan prototipe antarmuka, hingga estimasi pengembangan menggunakan metode use case point, dan evaluasi usability menggunakan sistem usability scale. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe memperoleh sekitar skor 73,39 yang menandakan bahwa aplikasi sudah memiliki tingkat usability yang baik dan diterima oleh pengguna. Kedepannya, Kantin Go masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, misalnya dengan mengimplementasikan aplikasi ke platform Android maupun iOS, menambahkan payment gateway, notifikasi secara real-time, integrasi GPS untuk pengantaran, serta pengembangan back-end dan database agar aplikasi dapat digunakan secara nyata. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Muhammad Faldi Abdullah untuk menutup presentasi kami. Oke, terima kasih Dava. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan aplikasi Kantin Go. Kami berharap solusi yang kami rancang dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisien layanan di kantin kampus, baik bagi mahasiswa, penjual, maupun kurir. Kami menyadari bahwa proyek ini masih memiliki keterbatasan dan tentu masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.